Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video proceeding Seminar Nasional STAI Asanta Jambi. Nama Maisarah AMA. Judul makalah Upaya Penanaman Nilai Islam pada Anak Usia 5-6 tahun melalui metode bercerita di TK Mambaus Sholihin. Prodi PIAUD STAI Asanta Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Islam anak usia dini melalui metode bercerita di TK Mambaus Sholihin. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK dengan satu subjek, yaitu anak murid TK Mambaus Sholihin Desa Tarangblido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara terstruktur yang hasilnya menggunakan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di TK Mambaus Sholihin Tarangblido berusaha menciptakan lingkungan belajar yang islami dan dengan menanamkan nilai Islam melalui metode bercerita. Jadi menurut makalah ini, penelitian ini sebenarnya yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Islam di TK Mambaus Sholihin, yang mana agar anak-anak sekolah TK juga bisa menanamkan nilai-nilai Islam walaupun masih kecil, namun kita harus menanamkan memang dari usia dini. Dan juga hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya TK Mambaus Sholihin itu gurunya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang islami sehingga bermanfaat untuk di kemudian harinya, walaupun hanya melalui metode bercerita, namun itu akan menghasilkan anak-anak menjadi senang melalui metode bercerita tersebut. Pendahuluan, pendidikan Islam untuk anak usia dini sangatlah penting dalam pembentukan karakter pada anak. Memang pendidikan Islam itu memang sangatlah penting untuk pembentukan karakter anak, karena di situ banyaklah terisi ajaran-ajaran agama Islam, sehingga anak tersebut mulai dari kecil atau sejak dini sudah diajarkan tentang pendidikan Islam itu memang sangatlah wajib dan harus ditanamkan sejak usia dini. Menurut Islam, pendidikan anak dimulai sejak dalam kandungan. Contohnya, seorang ibu disarankan banyak membaca ayat suci Al-Quran dan dinasehatkan banyak berbuat kebajikan. Pada waktu mengandung dianjurkan bayi yang masih di dalam kandungan didengarkan lagu-lagu yang islami. Hal itu akan mempengaruhi karakter anak kelak ia dewasa nanti. Itu pun merupakan bukti bayi dalam kandungan terdidik dengan baik. Jadi menurut ajaran agama Islam bahwasanya kita itu sebagai seorang Islam memang harus mengajarkan anak kita itu mulai dari dalam kandungan, tidak hanya sekedar dia setelah dewasa saja. Dengan cara yaitu seorang ibu yang sedang mengandung itu harus memperbanyak membaca Al-Quran, atau setidaknya dia berbuat kebaikan, kebajikan, sehingga itu sebagai ladang atau sebagai tempat untuk menanamkan sifat baik untuk anaknya yang masih di dalam kandungan, sehingga itu juga akan mempengaruhi untuk masa depannya nanti, bahwasanya dia telah diajarkan ajaran agama tersebut sejak dia dalam kandungan, dan itu memang merupakan bukti bahwasanya kandungan terdidik dengan baik. Oleh karena itu, peran pendidik dan orang tua dalam mendidik anak sangat penting. Orang tua dan pendidik harus melihat potensi anak yang dimilikinya, dan orang tua maupun pendidik harus membantu mengembangkan potensi yang dia miliki, dan jangan sampai orang tua memaksa kehendak anaknya. Jadi di sini bahwasanya pendidik ataupun orang tua dalam mendidik itu haruslah dengan cara yang baik, tidak memaksakan kehendak, sehingga anak tersebut tidak merasa tertekan dengan paksaan dari orang tua. Apabila dia tidak mau yang ini, kita tidak boleh memaksa, yang mana kita harus mencari bakat anak itu melalui kegiatannya sendiri dan tidak melalui paksaan dari orang tua. Misalnya orang tua ingin ini, anak ingin itu, namun anak tidak bisa untuk mengikuti jalur orang tuanya. Namun kita sebagai orang tua harus melihat potensi anak itu yang bagaimana, yang baiknya itu yang mana, dan kita setidaknya memberi jalan untuk anak supaya bakatnya itu termasuk bakat yang bagus untuk kemudian harinya. Pembahasan
Pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang sangat penting dan mendasar yang harus ditanamkan pada anak. Pendidikan akidah itu meliputi pengenalan, keyakinan, dan keimanan pada Allah. Orang tua dan guru harus menanamkan keyakinan dan keimanan bahwa Allah itu ada dan selalu melihat serta mengawasinya dalam setiap perbuatan yang ia kerjakan. Memang untuk memperkenalkan Allah itu ada kepada anak itu sangatlah sulit atau tidaklah mudah. Kita sebagai seorang pendidik, bahwasanya cara mengenalkan itu bahwasanya Allah itu ada dengan cara, misalkan kita sebelum makan harus membaca doa, kita mau tidur harus membaca doa, bahwasanya itu adalah kita meminta pertolongan kepada siapa? Tuhan yang telah menciptakan kita, atau kepada Allah yang telah memberikan kita nafas sehingga kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur. Itulah bahwasanya Allah itu ada, dan Allah itu selalu ada di samping kita. Dan juga kita sebagai orang tua tidaklah luput atau tidak lupa memantau bahwasanya anak itu dalam berkegiatan atau berperilaku itu baik atau tidak. Namun kita tidak bisa memaksakan atas kehendaknya. Oleh karena itu, peran pendidik dan orang tua dalam mendidik anak sangat penting. Orang tua dan pendidik harus melihat potensi anak yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran pendidik dan orang tua dalam pendidik anak sangat penting. Orang tua dan pendidik harus melihat potensi anak yang dimiliki orang tua maupun pendidik harus membantu mengembangkan potensi yang ia miliki, dan jangan sampai orang tua memaksa kehendak anaknya sendiri. Sudah. Lembaga pendidikan yang selanjutnya adalah sekolah, yang merupakan lembaga pendidikan yang berperan membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan potensi anak. Akan tetapi sekolah juga berperan membentuk kepribadian anak setelah keluarga. Jadi di sini bahwasanya lembaga itu juga sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak ya, membantu pembentukan kepribadian anak selain keluarga. Dan keluarga itu mungkin termasuk peran utama, namun yang kedua juga lembaga di sekolah itu juga termasuk yang bertugas untuk membentuk kepribadian anak juga setelah keluarga. Metode yang digunakan dalam penanaman nilai Islam pada pembelajaran anak usia dini. Metode yang digunakan dalam menanamkan Islam pada pembelajaran anak usia dini adalah metode bercerita. Metode bercerita adalah cara terstruktur kata penyampaian suatu cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya mengenalkan ataupun memberikan keterangan hal baru pada anak. Metode bercerita ini cenderung lebih disukai anak-anak karena anak usia dini biasanya senang jika mendengarkan cerita ibu guru. Agar bisa menarik minat anak untuk mendengarkan cerita ini, dibawakan harus tepat sesuai dengan usia anak dan membuat nilai-nilai moral yang hendak disampaikan oleh guru kepada anak. Jadi di sini metode bercerita itu sebenarnya metode yang menarik untuk si anak. Yang mana anak itu suka mendengarkan cerita, dia di situ akan berfokus dengan cerita ibu gurunya. Namun kita juga harus mengetahui cara bercerita bagaimana yang bisa untuk membuat anak tersebut senang dengan cerita. Penerapan metode bercerita pada anak berdasarkan kemampuan yang diharapkan mencapai beberapa perkembangan seperti bahasa, moral, sosial, emosional, dapat memberikan pengetahuan atau informasi baru bagi anak setelah anak mendengarkan cerita, dan dapat memberikan pengetahuan atau informasi bagi anak setelah anak mendengarkan cerita. Dalam membawakan cerita harus sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak, baik dari bahasa, media, langkah-langkah pelaksanaannya agar lebih efektif, komunikatif, dan menyenangkan bagi anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik hendaknya bercerita itu harus mengikuti usia anak, tidak sembarangan bercerita. Tidak mungkin cerita untuk anak SD kita ceritakan kepada anak TK. Ada beberapa aspek metode bercerita, yaitu
mengenai menghargai teman, sopan santun, tanggung jawab, dan nilai religius. Menghargai teman memang bahwasanya anak itu harus kita ajarkan bahwasanya harus selalu menghargai teman. Sopan santun harus sopan kepada orang tua, kepada guru, dan juga teman. Bertanggung jawab bahwasanya anak juga harus kita ajarkan bahwasanya dia mempunyai tanggung jawab yang harus dikerjakan seperti mengerjakan tugas atau membantu orang tuanya di rumah, itu adalah tanggung jawab anak. Terus nilai religius, yang mana juga anak juga mempunyai nilai religius, bahwasanya itu adalah dalam agama Islam ada nilai religiusnya. Kelebihan dan kekurangan metode bercerita. Kelebihannya, pertama, dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak. Waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Guru dapat menguasai kelas dengan mudah, secara relatif tidak banyak memerlukan biaya. Kekurangan metode bercerita sendiri, anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan atau menerima penjelasan dari guru. Jadi anak itu kurang berkembang, kurang menstimulasi perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi di sini untuk menstimulasi perkembangan kreatif dan kemampuan siswa untuk mengutarakan. Jadi di sini kurang karena anak tersebut hanya mendengarkan cerita dan tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau mengeluarkan unek-uneknya. Daya serap atau daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga sukar memahami tujuan pokok isi cerita, dan juga anak didik juga atau anak TK tersebut tidak bisa mengetahui apa isi pokok ceritanya. Cepat membuat rasa bosan apabila penyajiannya tidak menarik, dan juga ini akan membuat anak cepat bosan karena apabila kita penyampaian berceritanya itu tidak tepat dan cara penyajiannya juga kurang, maka anak akan menjadi bosan. Penutup, pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang sangat penting dan mendasar yang harus ditanamkan pada anak. Pendidikan akidah itu meliputi pengenalan, keyakinan, dan keimanan kepada Allah. Orang tua dan guru harus menanamkan keyakinan dan keimanan bahwa Allah itu ada dan selalu melihat serta mengawasinya dalam setiap perbuatan yang ia kerjakan. Metode yang digunakan dalam menanamkan nilai Islam pada pembelajaran anak usia dini adalah metode bercerita. Metode bercerita adalah cara berstruktur kata penyampaian suatu cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya mengenalkan ataupun memberikan keterangan hal baru pada anak. Metode bercerita ini cenderung lebih disukai anak-anak karena anak usia dini biasanya senang jika mendengarkan cerita dari guru agar bisa menarik minat anak untuk mendengarkan cerita yang dibawakan harus tepat sesuai dengan usia anak dan muat nilai moralnya yang hendak disampaikan oleh guru kepada anak. Jadi kesimpulannya bahwasanya penutup, kita sebagai seorang guru atau pendidik bahwasanya apabila ingin membacakan cerita kepada anak hendaklah sesuai dengan usianya, dan anak juga lebih senang mendengarkan cerita tersebut. Kita seorang guru juga harus mencari bagaimana caranya supaya anak tersebut tertarik dengan cerita. Dalam agama Islam juga kita sebagai pendidik harus menanamkan rasa keyakinan anak bahwasanya menegaskan lagi bahwasanya Allah itu memang ada, bagaimana caranya kita harus memperkenalkan kepada anak. Demikianlah video proceeding seminar nasional saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.